Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur organisasi dan desain. Saya Vanesha Ula Putri sebagai moderator dan Wiwi Adesa Fitri, Viola Aldisti, Siti Lutfiadianti, Ayu Maulandari, dan Serina sebagai presentator. Baik, kita akan membahas tentang desain dan struktur organisasi. Desain dan struktur organisasi penting untuk efisiensi perusahaan. Struktur yang baik mempermudah koordinasi, komunikasi, dan fleksibilitas dalam organisasi. Pada materi pertama ini yang akan dijelaskan oleh presentator pertama yaitu Wiwi Adesa Fitri. Kepada Wiwi kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang materi pertama adalah pengertian dari desain dan struktur organisasi. Desain organisasi sendiri pengertiannya menurut para ahli, yang pertama menurut Richard L. Duff pada tahun 2010 mengatakan bahwa desain organisasi adalah proses membentuk dan mengatur komponen-komponen struktural suatu organisasi guna mencapai strategi dan tujuan bisnis. Yang kedua, menurut Gareth R. Jones pada tahun 2013, desain organisasi mencakup pembuatan sistem koordinasi dan kontrol yang memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Secara garis besar atau secara umumnya, desain organisasi berkaitan dengan proses perencanaan struktur organisasi. Untuk pengertian struktur organisasi sendiri, menurut Stephen P. Robbins pada tahun 2007 mengatakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang menentukan bagaimana tugas dibagi, siapa yang melapor kepada siapa, dan bagaimana mekanisme koordinasi dijalankan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi desain struktur. Yang pertama adalah tujuan dan strategi organisasi. Jadi, struktur organisasi harus mendukung strategi bisnis yang diterapkan. Contohnya, perusahaan yang ingin inovatif biasanya menerapkan struktur yang fleksibel dan tidak terlalu hierarki. Contoh dari perusahaan ini seperti Google. Lalu, untuk perusahaan yang fokus pada efisiensi produksi, akan memilih struktur yang lebih terorganisir dengan prosedurnya yang jelas. Contohnya seperti perusahaan Toyota, Honda, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah ukuran dan usia organisasi. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks pula struktur yang dibutuhkan. Contohnya, kalau perusahaan kecil biasanya menggunakan struktur sederhana, di mana pemilik langsung mengawasi semua pekerjaan. Sedangkan untuk perusahaan besar, seperti PT Unilever itu membutuhkan struktur yang lebih kompleks dengan banyak divisi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Untuk yang ketiga adalah teknologi organisasi. Teknologi dalam perusahaan mempengaruhi cara kerja dan struktur organisasi. Contohnya, perusahaan manufaktur yang menggunakan robot di pabrik memerlukan lebih sedikit pekerja manual sehingga lebih fokus pada tim teknisi dan insinyurnya. Lalu ada perusahaan digital atau seperti perusahaan e-commerce yang ada pada saat ini itu menggunakan sistem otomatis sehingga struktur lebih ramping dengan lebih banyak tenaga IT dan data analisnya. Lalu faktor yang mempengaruhi desain struktur yang keempat adalah lingkungan eksternal. Faktor seperti persaingan pasar, peraturan pemerintah, dan tren industri juga berpengaruh dalam desain struktur. Contohnya, jika pemerintah menerapkan aturan pajak baru, perusahaan harus menyesuaikan divisi keuangannya untuk mengelola pajak dengan lebih baik. Lalu, jika tren pasar berubah, misalnya meningkatkan minat pada kendaraan listrik, perusahaan otomotif harus menyesuaikan struktur organisasinya dengan menambah divisi khusus kendaraan listrik. Lalu yang kelima adalah budaya organisasi. Nilai dan kebiasaan dalam perusahaan juga mempengaruhi desain struktur organisasi. Contohnya, perusahaan dengan budaya fleksibel seperti startup teknologi seringkali tidak memiliki hierarki ketat sehingga komunikasi lebih santai dan terbuka.
Sedangkan perusahaan dengan budaya formal seperti bank biasanya memiliki struktur yang lebih hierarkis dan jelas untuk memastikan kontrol yang ketat. Nah, desain struktur organisasi ini dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, strategi, teknologi, lingkungan eksternal, dan budaya perusahaan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wiwi. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh presentator kedua kita yaitu Aima Wulandari. Kepada Aima kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi selanjutnya itu unsur-unsur struktur organisasi. Materi ini membahas tentang unsur-unsur yang membentuk struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal dari suatu organisasi yang menunjukkan bagaimana tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama, spesialisasi kegiatan. Ini merujuk pada pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih spesifik dan khusus. Setiap individu atau kelompok dalam organisasi akan fokus pada keahlian dan tanggung jawab tertentu. Spesialisasi meningkatkan efisiensi karena individu dapat mengembangkan keahlian yang mendalam dalam bidang mereka. Yang kedua, standarisasi kegiatan. Unsur ini berkaitan dengan penetapan prosedur dan proses kerja yang baku dan konsisten. Dan standarisasi memastikan kualitas dan konsistensi output, mengurangi kesalahan, dan memudahkan pengawasan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan adalah proses mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai aktivitas yang berbeda dalam organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai. Koordinasi yang baik mencegah duplikasi usaha, konflik antar departemen, dan memastikan semua bagian bekerja sama secara harmonis. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi kegiatan. Sentralisasi merujuk pada pemusatan wewenang pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak. Sementara itu, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pengambilan keputusan ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi tergantung pada berbagai faktor seperti ukuran organisasi, kompleksitas tugas, dan lingkungan bisnis. Yang kelima, ukuran satuan kerja. Ini mengacu pada jumlah bawahan yang melapor kepada seorang atasan. Ukuran satuan kerja yang ideal bervariasi, tergantung pada jenis pekerjaan, tingkat keterampilan bawahan, dan gaya kepemimpinan. Next. Materi selanjutnya itu tantangan dalam desain struktur. Yang pertama, menyesuaikan struktur dengan tujuan organisasi. Struktur organisasi harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung pencapaian tujuan organisasi. Struktur yang tidak sesuai dapat menghambat kinerja dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, memastikan fleksibilitas dan adaptasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, integrasi dan koordinasi. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas dan unit dalam organisasi merupakan tantangan tersendiri. Struktur organisasi harus memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar unit. Yang keempat, motivasi dan pengelolaan konflik. Struktur organisasi dapat mempengaruhi motivasi karyawan dan potensi konflik. Desain struktur yang baik mempertimbangkan faktor ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aima. Dengan materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Siti Lutfia Dianti. Kepada Lutfia kita persilakan. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya kita akan membahas tentang tips desain struktur yang efektif. Tips-tipsnya itu ialah yang pertama, libatkan semua pihak yang terkait. Yang kedua, pastikan struktur jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, dukung komunikasi dan koordinasi. Yang keempat, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Next. Berikutnya, design and organizational chart.
Desain dan bagan organisasi menggambarkan struktur dan hierarki suatu organisasi, menunjukkan hubungan antara posisi, departemen, dan fungsi, serta memperjelaskan jalur komunikasi dan tanggung jawab. Bagan ini membantu anggota tim memahami peran mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, bagan ini juga mendukung perencanaan strategi dan pengembangan sumber daya manusia. Next. Berikutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional itu adalah eh, pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Struktur fungsional ini sangat cocok untuk organisasi dengan fokus pada efisiensi dan spesialisasi tinggi. Struktur fungsional sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kejelasan peran efisien, biaya dan spesialisasi keahlian, sedangkan kekurangannya, kurangnya komunikasi antara departemen dan birokrasi yang tinggi. Yang kedua, struktur divisional. Struktur divisional ini adalah organisasi yang berdasarkan produk wilayah geografis atau segmen pelanggan. Struktur ini cocok untuk perusahaan besar dengan lini bisnis yang beragam. Struktur divisional ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah fokus lebih jelas pada unit bisnis dan fleksibilitasnya yang sangat tinggi. Sedangkan kekurangannya, biaya operasional lebih tinggi karena duplikasi fungsi tiap divisi. Berikutnya yang ketiga, struktur matriks. Struktur matriks ini adalah bentar. Struktur matriks ini adalah kombinasi antara struktur fungsional dan divisional di mana individu memiliki dua atasan berdasarkan fungsi dan berdasarkan proyek. Struktur ini cocok untuk perusahaan yang sering menjalankan proyek lintas. Departemen struktur matriks ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah fleksibilitas tinggi dan kolaborasinya lebih baik, sedangkan kekurangannya adalah kompleksitas tinggi, risiko konflik antara manajer. Yang keempat, struktur jaringan. Struktur jaringan ini adalah struktur yang berbasis pada hubungan antara unit internal dan eksternal yang bekerja sama dalam sistem fleksibel. Struktur jaringan ini cocok untuk perusahaan yang mengendalikan outsourcing dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Struktur jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dan hemat biaya, sedangkan kekurangannya adalah memiliki risiko kehilangan kontrol yang tergantung pada pihak luar. Yang kelima adalah struktur tim. Struktur tim ini adalah organisasi yang berfokus pada kerja tim dengan batasan hierarki yang lebih fleksibel. Struktur tim ini sangat cocok untuk perusahaan yang membutuhkan inovasi dan adaptasi yang tepat. Struktur tim ini memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Kelebihannya adalah meningkatkan kerjasama, kreativitas, dan fleksibilitas. Sedangkan kekurangannya diperlukan koordinasi yang tinggi dan berisiko konflik antar anggota tim. Itulah yang termasuk jenis-jenis struktur organisasi dan penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelah kanan. Terima kasih Lutfia. Selanjutnya materi yang selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Serina. Kepada Serina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pertama tentang sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi terdapat hierarki otoritas formal untuk membuat semua keputusan penting bagi organisasi. Nah, maksudnya dalam sistem sentralisasi ini keputusan utama diambil oleh manajemen puncak yang dapat mempercepat proses dan menjaga konsistensi. Namun hal ini membuat organisasi kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dan sebaliknya, dalam desentralisasi, pengambilan keputusan diserahkan kepada tingkat organisasi yang lebih rendah atau kepada manajer di tingkat bawah. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cepat sesuai dengan situasi di lapangan. Namun, meskipun hal ini dapat menyebabkan kurangnya keseragaman.
Nah, oleh karena itu, pilihan antara sentralisasi dan desentralisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan operasionalnya agar dapat mencapai keseimbangan yang optimal. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai koordinasi dan jangkauan manajemen. Koordinasi dan jangkauan manajemen berperan penting dalam efisiensi operasional organisasi. Karena struktur organisasi yang jelas dapat memfasilitasi penyelarasan aktivitas antar unit dan memastikan manajer dapat mengelola bawahan secara efektif. Maka dengan demikian, struktur yang tepat dapat mendukung kinerja keseluruhan organisasi. Next. Sekarang kita masuk kepada contoh struktur organisasi perusahaan. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan kepada fungsi masing-masing manajemen. Dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama, kita dapat melihat direktur sebagai top manager atau manajer puncak. Dan di bawah direktur terdapat pembagian masing-masing departemen atau manajer seperti manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Nah, setiap departemen ini memiliki spesialisasi dan tanggung jawab yang jelas, sehingga hal ini memudahkan koordinasi dan efisiensi dalam pekerjaan. Di antaranya, seperti manajemen keuangan tadi, manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Setiap karyawan yang punya skill dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Serina. Selanjutnya, materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Viola Aldisti. Kepada Viola dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang struktur organisasi di perusahaan. Yang mana yang kedua adalah struktur organisasi divisional. Jadi bagian tersebut menunjukkan CEO yang di bagian atas dari CEO garis-garis menuju ke 3 divisi, yaitu divisi 1, divisi 2, dan divisi 3. Setiap divisi memiliki departemen tersendiri, research and development, pemasaran, dan keuangan. Ini berarti setiap divisi memiliki tim yang menangani riset dan pengembangan pemasaran dan keuangan secara independen. Konsepnya itu seperti perusahaan besar dibagi menjadi beberapa divisi yang lebih kecil, seperti divisi pemasaran, divisi produksi, dan divisi riset dan pengembangan. Setiap divisi memiliki manajernya sendiri dan bertanggung jawab atas operasinya sendiri. Dan CEO berada di puncak mengawasi semua divisi. Nah, contohnya seperti sebuah perusahaan besar yang memproduksi berbagai jenis produk, misalnya makanan, minuman, dan pakaian, dapat menggunakan struktur ini. Divisi makanan akan bertanggung jawab atas semua aspek produksi dan penjualan makanan, divisi minuman untuk minuman, dan seterusnya. Nah, setiap divisi beroperasi secara relatif independen, tetapi semua bertanggung jawab kepada CEO. Next. Nah, struktur yang ketiga itu adalah struktur organisasi matriks, yang mana pada bagian tersebut menunjukkan general manager di puncak. Di bawahnya terdapat manajer fungsional seperti marketing, research and development, engineering, dan production. Kemudian beberapa project manager memimpin beberapa proyek karyawan seperti marketing staff, research and development, research and development staff, engineer, and production worker. Nah, bekerja dalam proyek tertentu dan juga melaporkan kepada manajer fungsional mereka. Nah, contohnya seseorang marketing staff akan melaporkan kepada marketing manager dan juga kepada project manager yang memimpin proyek tertentu. Nah, konsep pada struktur ini tuh menggabungkan dua struktur organisasi, yaitu fungsional, departemen, dan proyek. Nah, karyawan memiliki dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek.
Nah, kesimpulan dari kedua struktur ini tuh struktur divisional cocok untuk perusahaan besar dan berbagai produk atau layanan. Sementara struktur matriks itu cocok untuk perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas. Nah, pilihan struktur organisasi yang tepat bergantung pada ukuran perusahaan, jenis bisnis, dan tujuan strateginya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu struktur dan desain organisasi yang baik meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Pemimpin harus mengevaluasi agar sesuai dengan kondisi bisnis. Kita dengan kesimpulan ini berakhir juga hasil presentasi kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.